Rumus ternak itu menurut saya ngaco. Menurut saya 1+1 itu normalnya 2, tapi kalau ini rumus ternak itu 1+1 sama dengan zong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dimanapun Anda berada, saya selalu berdoa semoga Anda semua selalu sehat, saya juga sehat, amin. Teman-teman dan dulur-dulur, di kesempatan malam hari ini saya mau bercerita mengenai ternak, yaitu khususnya ternak burung. Seperti judul yang ada, yaitu rumus ternak itu ngaco. Rumus ternak itu bukan 1+1 adalah 2, tapi 1+1 sama dengan 0 atau zong. Nah, untuk itu simak terus videonya, akan saya sampaikan seperti apa ternak itu selama ini yang saya rasakan. Begini teman-teman, maksud saya kalau ternak itu rumusnya bukan 1+1 sama dengan 2, akan tetapi 1+1 sama dengan 0. Contohnya seperti ini teman-teman. Pada umumnya ini untuk jalak suren ya teman-teman. Masa kawin itu 1 minggu. Nah, taruhlah 10 hari gitulah paling lama. 10 hari, terus masa ngeram itu 14 hari. Jadi 14 hari sama 10 hari, taruhlah 24 hari itu paling lama dari masa kawin sama sampai angkrem, dan itu kemudian menetas. Jadi kalau taruhlah 2 bulan itu 3 kali produksi misalnya. Berarti kalau sekali produksi telurnya 4, kalau dalam 2 bulan 3 kali, berarti selama 2 bulan itu sudah mendapat 12 butir telur. Pikir saya waktu itu. Kalau indilan atau abangan baru mecah, itu waktu pertama kali saya tanya sebelum ternak itu, masih 200.000 per ekor abangan teman-teman. Jadi 200.000 per ekor abangan. Nah itu kan tinggal kita tambahkan atau tinggal kita kalikan. Misalnya dalam 2 bulan 12 telur, terus 1 telur yang sudah menetas itu harganya 200, kita kalikan ke 12 kali, sudah berapa duit pikir cara? Itu 1 pasang. Nah pikir saya kan begitu. Nah kalau kita punya 10 pasang, berarti kan berapa duit itu? 200 kali 12 itu sudah 2.400.000. Nah 2.400.000 itu dalam 2 bulan ya teman-teman, itu dikalikan 10 pasang indukan, sudah berapa duit pikir saya. Nah waktu itu langsung saya memulai dengan cuma 5 pasang, dan waktu itu masih mendekati kebenaran seperti rumus yang saya hitung, seperti rumus pada normalnya teman-teman. Kalau 1+1 itu 2, itu seperti yang saya hitung di awal tadi. Wah, saya memulai dengan 5 pasang. Nah hasil dari 5 pasang itu hampir mendekati sesuai rumus yang saya hitung tadi. Pikir saya nanti semakin banyak pasti hasilnya semakin gede pikir saya. Lalu saya tambah kandang jebret, dan tahu sendiri kandang saya kan banyak itu masihan waktu itu kan. Nah, lalu kok nggak sesuai. Jadi nggak sesuai rumus yang awal itu teman-teman. Kalau misalnya kita punya 5 pasang, kalau 1 pasang itu dalam 2 bulan menghasilkan 2.400.000, itu cuma 1 pasang. Kalau 5 pasang sekian, giliran banyak pasang nggak seperti itu. Jadi hasilnya kadang-kala malah zong teman-teman. Karena apa? Karena gini, semakin kita memelihara indukan burung yang kita ternak semakin banyak, tentu saja kita perawatannya atau pengeluaran pakan itu juga semakin banyak. Namun sialnya teman-teman, hasilnya itu nggak semakin banyak. Kadang-kala malah zong, tapi kalau pengeluaran tetap, jadi tetap banyak. Makanya kemarin itu pernah saya sampaikan kan di video yang lama itu. Makanya kemarin waktu saya upload video itu, nah di video di kolom komentar itu ada teman kita yang begini, wah kalau 5 pasang cukup buat makan, terus 5 pasang lagi bisa buat motor atau mobil tuh om, terus 5 pasang lagi bisa nguliain anak katanya. Nah, nggak seperti itu om. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, seperti judul yang ada. Jadi kalau ternak burung itu rumusnya nggak normal, ngaco gitu. 1+1 bukannya sama dengan 2, tapi 1+1 sama dengan 0 atau zong. Itu seperti itu. Jadi saya selalu nyampaikan pada teman-teman semua,
kalau ternak burung, kalau untuk memperbaiki ekonomi, saya sarankan dipikir ulang dulu. Itu teman-teman. Nah, lalu kita lanjutkan ke cerita saya dari awal waktu saya ternak ya teman-teman. Jadi waktu itu saya banyakin kandang, ternyata hasilnya itu malah nggak menentu teman-teman. Jadi pakan itu sudah pasti sekian banyak dalam per bulan, namun hasilnya nggak begitu, kadang zong gitu. Namun saya memang pernah mengalami dalam per bulan itu hasilnya lumayan poin itu teman-teman. Waktu masih ada jalak Bali itu 7 pasang, lalu murai batu itu 7 pasang apa 10 pasang gitu. Terus jalak suren itu kandang lainnya full, nggak tahu berapa banyak, saya nggak ngitung. Itu teman-teman, itu lumayan. Untung saja waktu itu nggak pernah saya bikinin konten, walaupun pernah saya rekam, tapi belum saya sampaikan ke publik, termasuk ke teman-teman semua. Saya pikir begini, takutnya nanti ini saya sampaikan soal hasil sekian-sekian, terus nanti ternyata dalam 1 tahun itu nggak bisa konsisten hasilnya, sama saja saya bisa menggiring orang atau menjebak orang untuk ikut-ikutan ternak yang lumayan banyak gitu. Jadi saya untung saja waktu itu saya berpikir ulang, makanya nggak pernah saya sampaikan gitu teman-teman. Waktu itu hasilnya lumayan banyak gitu teman-teman, hanya sekitar 4 bulan itu konsisten hasilnya lumayan banyak. Namun tiba-tiba saja setelah 4 bulan itu mempunyai hasil banyak, tiba-tiba satu induk pun nggak ada yang produksi teman-teman. Padahal waktu itu indukan saya banyak sekali, dan setiap bulan saya ngeluarin pakan yang waktu itu kan niatnya agar untuk semakin baik, tentu saja pakannya kita lebih baikin, kita bagusin, semakin bagusin gitu loh teman-teman. Jadi yang biasanya sebulan habis sekian rupiah, giliran saya bagusin semakin banyak itu pengeluaran saya, namun hasilnya zong selama 9 bulan kalau nggak salah waktu itu. Nah itu makanya waktu itu sampai modal saja sampai out, maksudnya ke bawah, maksudnya modal ini teman-teman, modal indukan burung yang sudah ada itu sempat kejual, itu seperti jalak Bali sampai habis, murai batu tinggal 4 atau 5 pasang itu waktu itu, karena untuk beli pakan itu teman-teman. Sampai jalak suren aja tinggal 10 pasang, dan waktu itu pun benar-benar nggak ada hasilnya, benar-benar cuman beli pakan terus, pengeluaran terus, pemasukan nggak ada gitu. Hampir saja saya sudah nggak mau ternak waktu itu. Namun kan sayang kalau kita udahin begitu saja, padahal kita sudah keluar modal banyak untuk bikin kandang atau buat kandang itu teman-teman. Itu habis banyak itu waktu itu saya buat kandang. Kan sayang, jadi saya coba nyoba dengan cara baru seperti awal, karena pertama kali atau pada awalnya saya ini ada hasil walaupun cuma 5 pasang atau 10 pasang gitu loh teman-teman. Nah akhirnya saya ulang lagi, yang sampai detik ini juga itu saya konsisten tetap paling banyak itu 15 pasang itu paling banyak, dan rata-rata 10 sampai 12 pasang itu teman-teman. Jadi kita cari pasnya, seandainya ada yang indukan yang bermasalah 1-2 pasang itu masih nutut untuk biaya pakan gitu teman-teman, kalau cuma segitu. Dan nggak hanya burung teman-teman, saya juga pernah ayam, bebek. Jadi untuk di kasus bebek itu sendiri, ini yang saya sampaikan ini rata-rata kebanyakan yang terjadi pada umumnya loh ya teman-teman ya. Bebek itu misalnya kita punya 100 indukan, untuk ngebiah 100%, 100 indukan itu bertelur itu susah sekali teman-teman. Padahal pakannya tetap kita harus memberi pakan untuk 100 indukan bebek. Itu tiap hari dan tiap bulan. Itu kita harus mengeluarkan seperti itu. Nah rata-rata telurnya itu mencapai 70% dari 100% bebek itu aja. Itu sudah syukur alhamdulillah teman-teman. Nah kalau begitu terus kan, jadi cuma muter di pakan aja itu selamanya. Tahu-tahu bebeknya tua, akhir jualnya murah. Kan nombok, rugi kita. Kan gitu teman-teman. Itu seperti itu, burung juga seperti itu teman-teman. Makanya bagi teman-teman, saya sarankan kalau ternak, kalau saya sendiri loh ini ya, saya menyarankan, jadi nggak usah terlalu ambisi yang mulu-mulu pengen ternak yang sekian banyak indukan, itu menurut saya nggak usah teman-teman, nanti malah kewalahan kita ngerawatnya. Kecuali banyak miara burung itu kalau sambil dagang, nggak mungkin, beda lagi ceritanya gitu. Jadi kalau dagang kan
misalnya dari ternaknya itu kurang bagus, tapi bisa dapat dari hasil dagang untuk memberi pakan gitu. Tapi kalau ternak doang terus kita ambisi untuk banyak, saya kalau ada yang sukses di hal itu, saya ingin belajar pada beliaunya gitu teman-teman. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk teman kita atau saudara kita yang kemarin mungkin ya sambil bercanda kali ya, yang kalau 5 pasang cukup buat makan, tambah 5 pasang bisa buat mobil, 5 pasang lagi buat muliain anak, kan begitu? Enggak begitu teman-teman. Mungkin kalau 5 pasang itu di beda lain tempat dan lain orang yang melihara, nggak tahu loh ya kalau hasilnya bisa sama. 5 pasang di sini sama 5 pasang di sini itu hasilnya sama. Tapi kalau ini 5 pasang, yang di sini 5 pasang, langsung kita gabungkan menjadi 10 pasang dalam satu penanganan, itu beda teman-teman. Jadi yang saya bilang beda itu enggak kalau 5 pasang kita mempunyai hasil misalnya 50% hasil, terus giliran kita punya 10 pasang hasilnya menjadi 100%. Enggak seperti itu. Enggak. Jadi enggak, percayalah enggak. Makanya waktu itu kandang itu saya ada berapa titik itu, berapa lokasi gitu ya. Jadi satu lokasi itu ada yang 13 plong, terus ada yang 12 plong, ada yang 18 plong. Itu satu titik, satu lokasi ya teman-teman. Ada juga yang cuman 6 kandang atau 6 plong itu selain kandang ombyokan sama selain kandang aviari ya teman-teman. Namun yang 2 lokasi, 2 tempat yang isinya 13 plong sama 5 plong ini sudah saya bongkar, dan kemarin videonya juga pernah saya sampaikan. Karena memang nganggur kandang itu, saya nggak mau ngisi lagi. Karena kandang yang di belakang yang masih ada 18 plong untuk jalak suren dan 12 plong untuk murai batu ajak, terkadang nggak penuh. Bukan saya nggak mau menuin teman-teman. Ya memang nggak mau menuin, tapi bukan berarti kita nggak bisa menuin ya teman-teman. Karena kadang kita anakannya pun walaupun ada nggak mau kita buat ngisi, kalau laku ya jual buat beli pakan gitu. Tapi kalau kita mau niat ngisi kan berarti bisa gitu. Tapi saya nggak mau, karena saya memang mencari celahnya, mencari tepatnya kemampuan saya untuk menanganin burung itu supaya kita nggak nombok untuk beli pakan itu bagaimana, jadi kita paskan. Untuk sampai detik ini pasnya kalau jalak suren saya mempunyai misalnya 12 sampai 15 pasang itu pas gitu. Akan tetapi kalau lebih berhasil lagi kalau cuma 10 pasang itu. Tapi bukan berarti berhasil terus hasilnya banyak banget, bukan. Maksud saya poin-poinnya itu loh teman-teman. Misalnya kita punya 10 pasang, poinnya kita punya hasil 10 poin misalnya. Terus punya 15 pasang bukan berarti 10 terus tambah 5 pasang lagi menjadi 15 poin, bukan gitu. Tapi ya ada kenaikan lah. Misalnya yang dari 10 pasang menjadi 15 pasang itu dari poin 10 hasilnya yang 10 pasang itu ada kenaikan, tapi naiknya itu enggak sesuai dari yang 10 poin ini gitu loh teman-teman. Jadi saya pikir pasnya hasil yang tertinggi untuk di poin itu kalau 10 pasang. Itu pasnya saya seperti itu. Makanya sering saya sampaikan, sekali saya membuat calon indukan itu pasti 10 pasang di kandang ombyokan itu. Kalau untuk sekedar ini ya, pengen ngembang biakan agar jangan punah, monggo saya dukung penuh itu, saya support penuh itu kalau untuk ngembang biakan agar burung tidak punah. Tapi kalau untuk mengejar ekonomi atau memperbaiki ekonomi kita, lalu kita ambisi pengen beli indukan yang sebanyak-banyaknya, saya sarankan pikir ulang dulu gitu. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai rumus ternak yang sebenarnya apa ya teman-teman, ini malah menjadi apa ya, menjadi ide saya untuk menyampaikan teman-teman tentang ternak agar lumayan gamblang. Ini saya dapat dari pertanyaan yang ada di komen itu. Jadi kalau 5 pasang bisa buat makan, tambah 5 pasang bisa buat mobil, tambah 5 pasang bisa nguliahin anak. Jadi saya, oh iya ada ide, berarti ini mesti dijelaskan tentang rumus ternak gitu. Jadi rumus ternak itu menurut saya ngaco. Menurut saya 1 tambah 1 itu normalnya 2, tapi kalau ini rumus ternak itu 1 tambah 1 sama dengan 0 atau 0. Oke, segala kurang dan salah cara saya menyampaikannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, salam lestari, salam pas seduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.